Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kelompok kerja kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang strategi pembelajaran kuantum atau yang disebut dengan quantum learning. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya teman-teman. Di sini kami kelompok 11 beranggotakan Sakinah, NIM 193141031. Yang kedua yaitu Rinvi Saputri, NIM 193141032. Yang ketiga yaitu Siti Suryaning C, 193141033. Nah, langsung masuk materi yang pertama ya, teman-teman. Di sinilah masuk materi yang pertama yaitu pengertian pembelajaran kuantum atau yang disebut dengan quantum e-learning. Apa sih pembelajaran kuantum itu? Pembelajaran kuantum atau yang disebut dengan quantum e-learning adalah suatu model pembelajaran yang memadukan seni dan pencapaian tujuan terarah melalui interaksi kelas yang dinamis. Ada salah satu guru Amerika Serikat yang bernama Bobby De Porter mengumumkan bahwa kuantum yaitu interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Jadi, pembelajaran kuantum merupakan pengubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Pembelajaran kuantum ini merupakan cara yang paling efektif dalam mengajar siapa saja karena kuantum teknik menawarkan ide baru tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang jauh lebih baik serta yang menjanjikan bagi pelajar dan mendukung mereka dalam proses pembelajaran agar tidak terjadi ketidakseimbangan. Nah, selanjutnya masuk ke materi kedua, yaitu prinsip-prinsip dalam pembelajaran kuantum. Dalam pembelajaran kuantum, ada 5 prinsip dasar yang mempengaruhi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Nah, kelima prinsip tersebut adalah yang pertama, prinsip segalanya berbicara. Nah, maksud dari prinsip segalanya berbicara berarti seluruh lingkungan kelas hendaknya dirancang untuk membawa pesan yang dapat diterima oleh pembelajar. Yang kedua yaitu prinsip segalanya bertujuan. Maksud dari prinsip ini yaitu semua pengubahan pembelajaran tanpa terkecuali haruslah mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan terkontrol. Yang ketiga yaitu prinsip pengalaman sebelum pemberian nama. Nah, maksud dari prinsip ini yaitu bahwa sebelum belajar memberi nama atau mendefinisikan, mengkonseptualisasikan, membedakan, dan sebagainya, siswa terlebih dahulu telah memiliki atau telah diberikan pengalaman informasi yang terkait dengan upaya pemberian nama tersebut. Yang keempat yaitu prinsip akui setiap usaha, yang berarti apapun usaha belajar yang telah dilakukan siswa haruslah memperoleh pengakuan dari guru dan siswa lainnya. Pengakuan terhadap kecakapan dan kepercayaan diri mereka perlu diperlukan untuk memotivasi siswa lebih meningkatkan aktivitas belajarnya. Yang terakhir yaitu prinsip jika layak dipelajari, maka layak dirayakan. Maksud dari prinsip ini apa? Setiap usaha belajar yang dilakukan layak untuk dirayakan. Perayaan ini diharapkan memberikan umpan balik mengenai kemajuan belajar dan meningkatkan asosiasi emosi positif dengan belajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran kuantum. Kelebihan pertama, selalu berpusat pada apa yang masuk akal bagi siswa. 2. Menumbuhkan dan menimbulkan antusiasme siswa. Yang ketiga, adanya kerjasama. Yang keempat, belajar terasa menyenangkan. 5. Ketenangan psikologi. 6. Adanya kebebasan dalam berekspresi. 7.
menciptakan tingkah laku dan percaya diri. Sedangkan kekurangannya, pertama, memerlukan persiapan yang matang bagi guru dan lingkungan yang mendukung. 2. Memerlukan fasilitas yang memadai. 3. Model ini banyak dilakukan di luar negeri sehingga kurang beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. 4. Kurang dapat mengontrol siswa. Selanjutnya, asas pembelajaran kuantum. Menurut Tabroni, 2015, halaman 226, menyatakan bahwa asas utama pembelajaran kuantum adalah bawalah dunia mereka, pembelajar, ke dunia kita, pengajar, dan antarkan dunia kita, pengajar, ke dalam dunia mereka, pembelajar. Hal ini dapat diartikan bahwa guru diingatkan tentang pentingnya memasuki dunia siswa dengan mengaitkan apa yang diajarkan dengan sebuah peristiwa, pikiran, atau perasaan yang diperoleh dari kehidupan rumah, sosial, atau akademis siswa. Materi selanjutnya adalah kerangka rancangan pembelajaran kuantum atau quantum e-learning. Salah satu kerangka rancangan pembelajaran kuantum yaitu Tandur, adalah singkatan dari tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan rayakan. Kerangka ini dipandang mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Adapun penjelasan dari masing-masing tahap dalam Tandur adalah sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhkan. Tumbuhkan mengandung makna bahwa pada awal kegiatan pembelajaran, pengajar seharusnya terlebih dahulu berusaha menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Langkah tumbuhkan ini dalam pelaksanaannya tidak harus dengan tanya jawab, menuliskan pembelajaran di papan tulis, tetapi dapat pula dengan penyajian gambar atau media yang menarik atau lucu, isu mutakhir, ataupun cerita pendek tentang pengalaman seseorang. Kemudian B. Alami. Pada tahap alami ini adalah kegiatan di mana guru memberikan mereka pengalaman belajar, menumbuhkan kebutuhan mereka untuk mengetahui. Dengan demikian, pada saat guru melakukan pembelajaran, hendaknya memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik tentang apa yang sedang dipelajarinya, akan lebih mengaktifkan seluruh panca indera daripada hanya mendengarkan saja. Oleh karena itu, unsur alami mengandung makna bahwa proses pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa mengalami secara langsung materi yang diajarkan. Tahap yang ketiga adalah namai. Tahap namai merupakan tahap pemberian kata kunci, konsep, model, atau rumus atas pengalaman yang telah diperoleh oleh siswa. Tahap namai berada pada kegiatan inti. Dengan demikian, untuk membantu penamaan dapat digunakan gambar, alat bantu, kertas tulis, dan poster dinding. Kemudian, tahap yang keempat adalah demonstrasikan. Demonstrasikan berarti memberi peluang kepada siswa untuk menerjemahkan dan menerapkan pengetahuan mereka ke dalam pembelajaran lain atau ke dalam kehidupan mereka. Tahap ini merupakan tahap di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka. Tahap yang kelima adalah ulangi. Ulangi berarti bahwa proses pengulangan dalam kegiatan pembelajaran dapat memperkuat koneksi saraf dan menumbuhkan rasa tahu atau yakin terhadap kemampuan siswa. Semakin sering dilakukan pengulangan, maka pengetahuan akan semakin mendalam. Kemudian, tahap yang keenam adalah rayakan. Rayakan adalah pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan perolehan keterampilan dan ilmu pengetahuan alam. Perayaan adalah ekspresi dari kelompok seseorang yang telah berhasil mengerjakan sesuatu tugas atau kewajiban dengan baik. Unsur rayakan ini dapat dilakukan dengan memberi pujian, tepuk tangan, ataupun dengan hadiah kepada peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran dengan baik. Pembelajaran kuantum atau quantum e-learning sebagai praktik pembelajaran.
Dalam kegiatan belajar di kelas, model pembelajaran kuantum menggunakan berbagai macam metode, yaitu tanya jawab, diskusi, demonstrasi, kerja kelompok, eksperimen, dan pemberian tugas. Langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar melalui model pembelajaran kuantum. Yang pertama adalah kekuatan ambak atau apa manfaat bagiku, merupakan motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Pada langkah ini, siswa akan diberi motivasi oleh guru dengan memberikan penjelasan tentang manfaat apa saja yang didapat setelah mempelajari suatu materi. Langkah yang kedua adalah lingkungan belajar yang tepat. Dalam proses belajar dan mengajar, diperlukan penataan lingkungan yang dapat membuat siswa merasa senang dalam belajarnya. Dengan penataan lingkungan yang tepat, juga dapat menghilangkan perasaan bosan siswa dalam belajar. Kemudian langkah yang ketiga adalah memupuk sikap juara. Memupuk sikap juara perlu dilakukan terlebih dahulu untuk memacu dalam belajar siswa. Seorang guru hendaknya memberikan pujian-pujian kepada siswa yang telah berhasil dalam belajar. Kemudian langkah yang keempat adalah bebaskan gaya belajarnya. Guru hendaknya memberikan kebebasan dalam belajar kepada siswa dan tidak terpaku hanya dengan satu gaya belajar saja. Langkah yang kelima adalah percepat belajar. Percepatan belajar dalam proses pembelajaran biasakan mencatat. Langkah yang keenam adalah menggunakan musik. Menggunakan musik akan berpengaruh kuat pada lingkungan belajar karena mencegah kebosanan dalam belajar. Pemilihan jenis musik harus diperhatikan agar musik yang diperdengarkan tidak mengganggu konsentrasi belajar siswa. Siswa dikatakan aktif jika ikut serta mempersiapkan pelajaran, gembira dalam belajar, mempunyai kemauan dan kreativitas dalam belajar. Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. Pramoedya Ananta Toer. Sekian presentasi dari kelompok 11. Bila ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.